warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nurunisa dari 11 IPA 2 ingin menjelaskan sedikit tentang struktur sel hewan. Apa itu sel hewan? Sel hewan sendiri adalah nama umum dari sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik yang lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bisa kita lihat di sini, ada 13 struktur yang terdapat di dalam organel sel hewan. Yang pertama, ada membran sel. Apa sih itu membran sel? Membran sel merupakan pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lemak atau lipid. Pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama mengatur keluarnya masuk nutrisi dan mineral, yang kedua sebagai pembungkus atau pelindung sel, yang ketiga menerima rangsangan dari luar, yang keempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Jadi dia sebagai pelindung, terus juga tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia, sekaligus menerima rangsangan dari luar membran sel. Yang kedua ada sitoplasma, yang merupakan bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Namun, sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada dasarnya, jika konsentrasi air rendah, maka menjadi padat atau lembek. Sedangkan jika air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi cair atau encer yang disebut dengan sol. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan kimia sel. Yang kedua, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga, ada nukleus atau inti sel, yang merupakan inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme maupun ke pembelahan sel. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel dan menyimpan informasi genetik. Yang keempat ada retikulum endoplasma, yang merupakan bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma halus, yang kedua ada retikulum endoplasma kasar. Perbedaan dari keduanya yaitu yang retikulum endoplasma halus tidak melekat pada ribosom, sedangkan yang retikulum endoplasma kasar dia melekat pada ribosom. Adapun fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri. Sintesa protein retikulum endoplasma kasar mengsintesis lipid dalam sel retikulum endoplasma halus, yang membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel retikulum endoplasma halus. Kelima ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein atau RNP. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel
Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi, seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk-bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memproses protein. Yang kedua, untuk membentuk lisosom. Yang ketiga, untuk membentuk membran plasma. Yang terakhir, untuk membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong yang terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Yang ketiga, sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak atau autofagi. Yang keempat, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Yang kedelapan ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah kritas. Glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Hal tersebut sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler, sehingga dalam bagian tersebut dijuluki sebagai the powerhouse. Dapat diartikan begitu karena organisme ini dapat menghasilkan energi. Mitokondria yang berbentuk tunggal disebut dengan istilah mitokondrion. Organel mitokondrion adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. Organel ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai respirasi seluler, yang kedua sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kesembilan ada sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel yang dapat ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagela. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentriol memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai pembentuk silia dan flagela. Yang kedua, sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Yang ke-10 ada sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari sentriol sepasang. Sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Pada siklus sel di tahap interfase, terdapat fase S yang terdiri dari tahap duplikasi kromosom, kondensasi kromosom, dan duplikasi sentrosom. Yang ke-11 ada peroksisom atau badan mikro. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik, yang dapat merubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang kedua, menguraikan peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Yang ke-12 ada vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel.
Fungsi vesikel pada sel hewan yaitu yang pertama membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang kedua membentuk membran plasma. Yang ketiga membentuk kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Yang terakhir ada nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu.